Baik, salam. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Minggu pertama di tahun baru tahun kita semua. Yang pertama tentu kita menyatakan syukur dan harus benar-benar menyatakan syukur pada Tuhan karena hanya atas kemurahannya, karena atas kasih dan setianya kita masih ada sampai dengan detik ini, di hari kedua di tahun baru tahun 2022 saat ini. Kita masuk dalam minggu pertama. Baik teman-teman, video kali ini saya tidak berbicara tentang pembelajaran sebagaimana video sebelum ini, tetapi saat ini saya coba untuk berbagi tentang firman Tuhan seperti permintaan, masukan, usul saran dari salah seorang sahabat, teman, sekaligus beta anggap saudara, kakak Rufil dari Ilmadam. Ketika kami ada duduk bersama, diskusi bersama, beliau memberi masukan itu kepada saya, saudara coba bikin konten tentang firman Tuhan, berbagi tentang firman Tuhan. Saya berpikir baik juga kalau kita berbicara tentang firman Tuhan, mengisi konten ini dengan pembelajaran tentang firman Tuhan. Walaupun kita bukan pendeta, tetapi saya berpikir bahwa kita bisa jadi pelita bagi teman-teman kita. Baik teman-teman, sebelum saya lanjut pada perenungan singkat firman Tuhan, saya mencoba menyampaikan apa yang kami diskusi. Saya berpikir bahwa kakak Rufil ternyata luar biasa ketika kita berbicara firman Tuhan. Saya melihat, ketika saya melihat ternyata apa yang kita lihat tentang sesama kita itu, apa yang kita lihat tentang diri kita itu berbeda dengan kenyataannya. Seperti yang saya lihat di kakak Rufil, saya berpikir anaknya, pemudanya biasa-biasa saja, tapi ternyata ketika masuk dalam konteks firman Tuhan, dia cukup memahami apa yang ada dalam isi firman Tuhan, walaupun mungkin hanya sebatas dengan apa yang kita pahami melalui daya pikir kami, pengetahuan yang kami miliki. Tapi bagi saya itu luar biasa, termasuk dalam menjalani hidup. Kami diskusi apa-apa yang membuat kita cepat terjatuh dalam dosa. Belum menyampaikan bahwa hal sederhana yang membuat kita terjatuh itu dengan nada bahasa kita, cara kita berkomunikasi, itu membuat kita sering terjatuh. Karena sesungguhnya nada itu bukan hanya berlaku di saat kita bernyanyi, di setiap nyanyian atau lagu yang kita nyanyikan, nada itu bukan hanya berlaku di situ, tetapi juga di dalam setiap kata-kata yang kita utarakan, sampaikan dalam kehidupan kita di saat kita berkomunikasi. Sebenarnya di situ ada nada, dan saya berpikir, dan saya juga coba memahami ternyata benar. Seperti mungkin contoh ketika kita bersapaan, berkomunikasi dengan orang tua atau sesama kita, ketika kita tidak menempatkan bahasa atau kata-kata kita pada tempat yang sebenarnya, maka itu akan menjadi salah. Seperti contoh mungkin kita menyapa, kita memanggil bapak, mama, sebenarnya itu ada nada, tetapi ketika kata sapaan bapak, mama tidak sesuai dengan nada yang sebenarnya dalam berkata-kata, maka itu akan menjadi salah. Contoh bapak, mama, itu kan agak kasar, nadanya berbeda. Jadi hal-hal sederhana ini yang membuat kita cepat terjatuh dalam kehidupan kita, karena ini merupakan proses yang tidak bisa kita lewati dalam kehidupan kita, yaitu berkomunikasi dengan sesama kita. Untuk itu teman-teman, dalam konten ini saya berharap kita sama-sama belajar tentang nada dalam kita berkata-kata itu. Pakailah nada yang sebenarnya agar mereka yang berkomunikasi dengan kita dapat dengan tenang, dan kita dapat menyenangkan hati mereka di saat mereka mendengar. Mereka dapat menerima setiap tutur kata kita dengan baik dan benar. Karena ketika mungkin kita berkomunikasi, walaupun tujuan kita baik, seumpama kita menasihati seseorang, walaupun tujuan kita baik, tetapi cara penyampaian nada yang kita sampaikan itu tidak tepat, maka itu akan membawa efek yang tidak baik bagi diri dan bagi kita juga.
Untuk itu tempatkanlah nada dalam berkata-kata itu sesuai dengan nada yang sebenarnya. Baik teman-teman, saya dan Kakak Rofi juga berdiskusi tentang, dia bertanya tentang Taman Eden itu sebenarnya ada di mana. Ya, saya berpikir secara manusiawi, saya berpikir bahwa Taman Eden itu ada di sekitar kita sendiri, ada di dunia ini. Karena kenapa kita tidak dapat melihat? Ya mungkin saja kita sudah tidak bisa melihat itu karena salah dan dosa yang kita buat. Karena kan ketika Adam dan Hawa berbuat jahat, mereka diusir dari Taman Eden, mereka keluar, dan salah satu pintu yang akan membuat kita masuk ke sana ditutup. Di situ jelas ada dalam kitab Kejadian bagaimana Tuhan menutup jalan masuk ke sana. Untuk itu saat ini kita tidak dapat melihat ya taman itu. Dan saya berpikir ketika dunia ini berlalu, taman itu akan ada, Taman Eden itu akan ada. Dan setiap kita yang dengan iman dan percaya berpegang teguh pada Tuhan, dari saat ini sampai selama-lamanya ia akan melihat dan masuk kembali dalam taman itu, taman yang disediakan Tuhan. Baik teman-teman, kami juga berdiskusi tentang Lucifer. Lucu juga ketika kami berdiskusi tentang ini. Sebenarnya Lucifer itu siapa? Dia bertanya, ini Kakak Baron sudah pernah membaca itu dalam Alkitab? Saya bilang, walaupun belum semua bacaan Alkitab saya baca, tetapi selama saya membaca saya belum bertemu dengan kata Lucifer. Beliau juga ngomong seperti itu, tetapi saat itu juga kami tertarik untuk mengenalnya. Kami coba buka internet, kami lihat internet itu, ini Lucifer itu seperti apa, dan ternyata Lucifer itu dia tidak ditulis langsung tentang Lucifer ini seperti ini, Lucifer ini seperti itu. Tetapi kami mencoba memahami dengan pemikiran kami sebagai manusia, saya dengan Karofil, ternyata Lucifer itu adalah kejahatan itu sendiri. Orang bilang Lucifer adalah malaikat yang dibuang dari surga. Kami berpikir bahwa benar, yang dibuang dari surga itu adalah kejahatan. Karena di surga hanya kebaikan sebenarnya. Jadi yang dibuang dari surga itu adalah kejahatan, yang dimana Lucifer itu sendiri. Jadi ketika kita berbuat jahat, maka sesungguhnya tanpa sadar kita menjadi Lucifer itu sendiri, baik dalam kata-kata maupun perbuatan kita. Karena Lucifer itu merupakan roh kejahatan itu sendiri yang dibuang dari surga. Kan menurut cerita, Lucifer adalah malaikat yang ingin sejajar dengan Tuhan. Dia ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan. Saya melihat bahwa itu adalah sebuah kesombongan. Bagaimana manusia menyamakan dirinya dengan malaikat, menyamakan dirinya dengan Tuhan. Di situ ada sebuah rasa kesombongan, ingin meninggikan diri. Maka ia dibuang dari surga dan sedang berada dalam dunia. Jadi ketika kita hidup sombong, meninggikan diri, maka kita akan menjadi Lucifer itu sendiri. Saya berpikir seperti itu saja. Baik teman-teman, kita masuk dalam perenungan firman Tuhan. Mohon maaf, di sini dalam pembacaan firman Tuhan saya tidak lagi berdoa untuk perenungan firman ini, karena sebelum ini saya sudah berdoa. Saya minta Tuhan berkenan atas konten ini dan mengizinkan saya berharap Tuhan dalam kuasanya, dalam kasihnya memperkenankan saya untuk berbicara tentang firman-Nya melalui konten ini. Kenapa saya tidak berdoa saat seperti ini? Karena bagi saya tidak tahu menurut Bapak Mama, menurut teman-teman, karena bagi saya ketika doa itu adalah komunikasi saya dengan Tuhan. Jadi ketika saya berkomunikasi dan Bapak Mama melihat, anggap saya sedang berdoa di tempat umum. Saya tidak mau. Itu menurut saya tidak tahu menurut teman-teman seperti apa.
Jadi sebelum ini saya sudah berdoa. Itu merupakan komunikasi saya dengan Tuhan. Kalau dalam menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, berkomunikasi seperti ini, saya menganggap bahwa ini adalah komunikasi saya dengan teman-teman lewat media ini. Jadi doa itu komunikasi saya dengan Tuhan, bagaimana saya berkomunikasi. Untuk itu dalam pemberitaan ini saya tidak berdoa, karena tadi saya sudah berdoa. Mungkin bagi teman-teman yang mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan, silakan berdoa dalam hati, minta Tuhan menuntun menyertai kita, memperkenankan kita untuk duduk bersama belajar daripada firman-Nya. Firman Tuhan juga saya akan sampaikan sesuai dengan kemampuan saya. Kemampuan diberikan oleh Tuhan, tidak panjang lebar, tapi kita akan berdiskusi sedikit. Dan pada kesempatan ini, karena inilah tahun baru, maka saya juga memilih suatu firman Tuhan yang akan menuntun saya sepanjang tahun ini. Saya ambil dari kitab Daniel. Daniel pasal 3 ayatnya yang ke-17. Ini merupakan kebenaran firman Tuhan yang saya pilih sendiri untuk menjadi firman yang akan menuntun saya ketika saya menjalani hidup di tahun 2022 ini. Yang berbunyi demikian, yaitu Daniel pasal 3 ayat 17, yang berbunyi, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Ini merupakan firman ini merupakan ungkapan yang disampaikan oleh Daniel dan teman-temannya ketika mereka berhadapan dengan Raja Babel, Raja Nebukadnezar, raja di Babel. Kenapa Daniel dan teman-temannya ada di Babel? Karena memang pada saat itu orang Israel diangkat ke dalam pembuangan, dan Daniel bersama dengan dua orang temannya turut serta ada bersama-sama dengan mereka. Kenapa saya memilih bacaan ini menjadi firman yang menuntun saya, yang akan saya renungkan sepanjang tahun ini? Karena saya berpikir bahwa ketika Daniel dengan teman-teman berkeyakinan membawa tangan Allah mereka akan sanggup melepaskan mereka dari ancaman dan bahaya tentang nyawa mereka, di mana mereka akan dilepaskan dari ke dalam api ketika mereka tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Ketika Allah sanggup melepaskan mereka, maka saya pun percaya bahwa ketika saya menjalani hidup di tahun 2022 ini, saya pun akan dikuatkan dan dimampukan oleh Tuhan, sebagaimana Tuhan melepaskan Daniel dan teman-temannya dari ancaman bahaya, yaitu perapian yang menyala-nyala. Tuhan melepaskan mereka bukan berarti menghindarkan mereka dari perapian itu, tapi mereka tetap dilemparkan ke dalam perapian itu. Mereka diceploskan oleh raja ke dalam perapian itu. Tetapi yang sungguh sangat luar biasa adalah Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dalam perapian itu. Dan sungguh sangat luar biasa bahwa penyertaan pemeliharaan Tuhan itu baik kehidupan ketiga hambanya ini, di mana dalam perapian itu Daniel dan teman-temannya mereka tetap hidup seperti biasa sebelum mereka ada dalam perapian itu. Mereka tidak kebakaran, mereka tidak merasa panas. Kalau kita berpikir berdasarkan daya pikir kita saja, ini sungguh tidak masuk akal. Ini adalah hal yang konyol, tidak masuk akal. Seseorang yang ada dalam perapian dia tidak terbakar, sungguh sangat tidak masuk akal. Oleh sebab itu firman Tuhan itu tidak dapat ditafsirkan berdasarkan pemikiran kita sendiri. Kita memerlukan kuasa Roh Kudus untuk bagaimana kita memahami firman-Nya. Baik teman-teman, iman daripada Daniel sungguh sangat luar biasa. Walaupun nyawa menjadi ancamannya, ia tidak pernah melepaskan Tuhan, karena ia yakin hanya Allahnya sendiri yang sanggup melepaskannya dari segala beban berat yang ia hadapi, termasuk dalam perapian yang menyala-nyala yang dibuat
Raja Nebukadnezar. Teman-teman, kenapa sampai Daniel dibuang dalam perapian itu? Itu karena dia menolak permintaan Raja Tita Raja untuk menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Dia menolak manta-manta itu. Tidak ada sedikit pun rasa takut, rasa ragu dalam hatinya tentang perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu ia menolak manta-manta. Jangan Raja, saya tetap percaya pada Allahku. Dan jikalau Allahku sanggup melepaskan aku, maka ia akan melepaskan aku dari perapian itu, termasuk dari tanganmu ya Raja. Dan memang kenyataannya seperti itu. Jadi bagi saya, kalau ada Allah yang memberi kepastian perlindungan bagi kita tanpa diganggu gugat oleh siapapun, kenapa kita harus beralih pada dunia ini yang tidak dapat memberi kepastian pada kita? Baik teman-teman, mungkin ini saja perenungan firman Tuhan dapat saya bagikan bagi kita. Saya berharap bahwa ketika kita menjalani hidup di tahun ini, jangan ragu, jangan beriman, dan tetap teguh pada iman dan percayamu bahwa Allah akan berjalan bersama-sama denganmu di tahun ini. Segala beban berat hidup yang akan engkau temui di tahun ini itu tidak seberapa dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, maka itu akan melebihi kekuatan kita. Kita akan merasa bahwa pergumulan hidup itu melebihi kekuatan kita. Tetapi ketika kita yakin bahwa Tuhan sedang berjalan bersama-sama dengan kita, kita yakin bahwa saya tidak sendiri, saya bersama dengan Allah saya, maka Dia akan melepaskan kita seturut rencananya, bukan seturut rencana kita. Ya, baik teman-teman, ketika mungkin ke depan kita akan menemui pergumulan hidup, ingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jalan kita akan selalu mulus dan rata. Tuhan hanya menjanjikan bahwa Ia menyertai dan memberi kekuatan bagi kita. Itu yang perlu kita ingat. Jadi dekat dengan Tuhan itu bukan berarti kita jauh dari cobaan, kita jauh dari ujian, kita terlepas dari beban dan pergumulan hidup. Tidak. Justru semakin kita dekat, ujian itu, cobaan itu, pergumulan itu semakin mendekat kepada kita. Karena apa teman-teman? Karena sebenarnya dunia tidak menginginkan kita dekat dengan Tuhan. Karena itu ketika kita dekat, maka Ia pun semakin dekat dengan kita dan menarik kita jauh daripada Tuhan. Jadi di sini kembali pada kita, bagaimana kita melekatkan diri kita, mendekatkan diri kita kepada Tuhan, berpaut hati hanya pada Tuhan, tanpa bimbang, tanpa ragu. Apapun ancamannya, jangan takut, jangan bimbang. Tuhan beserta kita, Tuhan menyertai kita, sebagaimana Tuhan menyertai Daniel dan teman-temannya. Baik, ini saja perenungan yang dapat saya sampaikan. Selamat merenungkan firman Tuhan sesuai dengan akal budi yang Ia anugerahkan bagi kita, sesuai dengan hikmah dan pengertian yang Tuhan beri bagi kita. Tuhan memberkati kita dengan firman. Selamat menjalani hidup bersama dengan Tuhan, selamat berproses bersama dengan Tuhan di tahun yang baru. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Salam.